Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan menjelaskan hasil kunjungan OMKM tentang penerapan GMP untuk menyelesaikan tugas mata kuliah, pengawasan dan pengendalian mutu. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu ada Anissa Sekarsari, Binti Saadah, Dina Afrina, Muhammad Fahri, dan Nur Muntiah Rahmah. JPPOB atau JMP adalah cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan, antara lain dengan cara mencegah tercemarnya pangan olahan oleh cemaran biologis, kimia, dan benda lain. Yang kedua, mematikan atau mencegah hidupnya diasetroinik patogen. Yang ketiga, mengendalikan proses produksi. Adapun tujuan JMP adalah supaya produk makanan yang dihasilkan memiliki mutu yang baik dan sesuai dengan tuntunan konsumen. Adapun ruang lingkup pedoman JPPOB yaitu lokasi, bangunan, fasilitas sanitasi, mesin dan peralatan, bahan, pengawasan proses, produk akhir, laboratorium, karyawan, pengemas, label dan keterangan produk, penyimpanan, pemeliharaan dan program sanitasi, pengangkutan, dokumentasi dan pencatatan, pelatihan, penarikan produk, dan pelaksanaan pedoman. Untuk alamat pabrik, berada di Loktabat Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Lokasi pada OMKM Roti Gepeng ini disimpulkan bahwa lokasi yang bagus adalah lokasi yang terhindar dari pencemaran lingkungan, terhindar dari masalah-masalah yang dapat mengganggu pabrik tersebut. Pada OMKM Roti Gepeng ini, lokasi 100% sudah memenuhi penerapan syarat GMP. Yang kedua yaitu bangunan. Pada tata letak pabrik belum dirancang dengan baik, sehingga sulit dibersihkan dan didesinfeksi serta melindungi makanan atau minuman dari kontaminasi silang selama proses. Lantai yang kedap air, tahan terhadap garam, basa, asam atau bahan kimia lainnya. Permukaan rata tetapi tidak licin dan mudah dibersihkan. Adapun proses pencucian lantai kamar mandi, dinding ruang produksi, atap terbuat dari bahan yang tahan lama, pintu pabrik, jendela, ventilasi, dan permukaan tempat kerja yang kontak langsung dengan bahan pangan olahan harus berada dalam kondisi baik, tahan lama, mudah dipelihara, dibersihkan, dan disanitasi. Yang ketiga yaitu fasilitas. Pada fasilitas sanitasi di UMKM Roti Gepeng, ada syarat GMP yang belum terpenuhi, seperti tidak memiliki banyak toilet untuk laki-laki dan perempuan, dan pengguna area toilet yang tidak selalu terjaga karena pada UMKM ini adalah industri kecil menengah sehingga belum benar-benar menerapkan syarat GMP. Pada fasilitas sanitasi ini, ada 21 poin syarat GMP, 6 poin yang belum terpenuhi, dan 15 poin yang sudah terpenuhi. Pada mesin dan peralatan, UMKM Roti Gepeng dapat disimpulkan bahwa peralatan dan mesin dapat melaksanakan 100% syarat GMP karena semuanya dapat terpenuhi. Pada bahan, di UMKM Roti Gepeng dapat disimpulkan bahwa bahan yang digunakan di dalam UMKM Roti Gepeng sudah 100% memenuhi syarat GMP karena pada bagian bahan ini dapat dikatakan bahwa bahan adalah syarat GMP yang penting karena bahan tersebut menyangkut keamanan suatu produknya. Pada pengawasan, proses di UMKM Roti Gepeng dapat disimpulkan bahwa UMKM ini hanya sekitar 50% melaksanakan GMP. Hal ini karena masih banyak komponen-komponen GMP yang belum dipenuhi. Yang sangat kentara terlihat pada karyawan tidak menggunakan alat-alat pelindung, peralatan, dan permukaan meja serta lantai terkadang masih terlihat kotor dan proses pembersihan tidak menggunakan disinfektan. Selanjutnya, produk akhir. Pada produk akhir di UMKM Roti Gepeng ini dapat disimpulkan bahwa ada 1 poin yang tidak terpenuhi dari 3 poin syarat GMP, yaitu mutu dan keamanan produk akhir yang seharusnya harus diperiksa dan dipantau secara periodik sebelum diedarkan. Karena pada UMKM Roti Gepeng ini adalah UMKM industri standar menengah, maka dari itu
Tidak ada alat yang memungkinkan bisa memeriksa produk secara periodik. Selanjutnya, laboratorium. Pada UMKM Roti Gepeng, tidak ada ruangan laboratorium seperti proses penelitian, sehingga item 8 ini tidak ada dipenuhi dalam standar GMP. Selanjutnya, karyawan. Pada UMKM, karyawan mempunyai kompetensi dan memiliki tugas secara jelas dalam melaksanakan program keamanan pangan olahan. Tentunya, karyawan dalam keadaan sehat, bebas dari luka atau penyakit kulit, atau hal lain yang diduga mengakibatkan pencemaran. Selanjutnya, pengemas. Pengemas dibuat untuk melindungi dan mempertahankan mutu produk dari pengaruh luar, terutama selama penyimpanan dalam jangka waktu lama. Selanjutnya, label dan keterangan produk. Kemasan dari roti gepeng mempunyai label yang jelas dengan informatif sehingga dapat memudahkan konsumen dalam memilih, menangani, menyimpan, mengolah, dan memproduksi produk. Kemasan dibuat dengan ukuran, kombinasi, warna atau bentuk yang berbeda untuk setiap jenis pengolahan pangan agar mudah dibedakan. Selanjutnya, penyimpanan. Pada penyimpanan bahan dan produk akhir disimpan terpisah di dalam ruangan yang bersih, aliran udara terjamin, suhu sesuai, cukup penerangan, dan bebas hama. Selanjutnya yaitu item pengangkutan. UMKM Roti Gepeng menggunakan wadah berupa keranjang sehingga mudah untuk diangkut dan dibawa-bawa. Total GMP yang dipenuhi pada item ini ada 5 dari 7 syarat yang tertera. Dokumentasi dan pencatatan. Perusahaan Roti Gepeng selalu rutin melakukan dokumentasi dan pencatatan mengenai proses produksi dan distribusi yang disimpan sampai batas waktu yang melebihi masa simpan produk. Selanjutnya yaitu pelatihan. Pembina dan pengawas pengolahan mempunyai pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dan praktek higienis pangan olahan untuk mendeteksi resiko yang mungkin terjadi dan bila perlu mampu memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Program pelatihan yang diberikan dimulai dari prinsip dasar sampai pada praktek cara produksi yang baik. Setelah itu adalah penarikan produk. Perusahaan menerapkan sistem penarikan produk jika produk yang dihasilkan tersebut diduga menimbulkan bahaya seperti penyakit atau keracunan. Dan item yang terakhir yaitu pelaksanaan pedoman. Perusahaan melaksanakan pedoman dengan mendokumentasikan operasionalisasi program CPPOB. Manajemen perusahaan harus bertanggung jawab atas sumber daya untuk menjamin penerapan CPPOB. Karyawan sesuai fungsi dan tugasnya harus bertanggung jawab atas pelaksanaan CPPOB. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.